guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Silmidina Hoirunida. Kali ini udah lama banget nggak ngobrol santai, jadi bingung openingnya kayak gimana. Aku botak banget sih di muka. Jadi aku mau bikin video tentang ngobrol santai dan masih dengan orang yang sama, yaitu Ulita Sari. Sini kenapa? Ding 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 ding. Ya, kok botak banget ya? Kenapa gitu ya? Kok merah banget mukanya? Oke, bedaknya mesti dandan dulu deh. Iya, kita nggak pakai makeup ini. Udah biarin. Jadi hari ini gue punya ini nih, punya judul namanya Let's Be Honest to Each Other. To each other. Jadi nanti pertama kita bakalan ngapain dulu tadi deh? Pertanyaan. Kita mau bikin pertanyaan dulu. Kayak biasa pasti kita ada pertanyaan-pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Yaitu pertanyaan, ada yang tentang keluarga, tentang kehidupan, tentang masa depan. Terus habis itu bakalan ada sesi kayak games gitu, game kecil tentang masa lalu, anjay. Terus habis itu kayak ada akhir dari videonya itu ya bakalan masuk ke Let's Be Honest to Each Other, dimana kita bakalan ngomong jujur-jujuran buat diri kita, buat kayak lu buat gue buat lu gitu, kayak gitu ya. Kita juga udah siapin sebenarnya materinya, jadi ikutin aja videonya. Nah, oke, sekarang mau masuk ke pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan dulu kan ya? Oke. Siapa duluan? Kita sweet. Ada 3. Gue duluan. Dari yang soal apa nih? Gue ngacak kemarin. Iya, sama gue juga ngacak sih. Nih ya, lo kan sekarang lagi pandemi di rumah aja nih. Bahkan sampai sekarang juga banyak di rumahnya. Paling keluar kalau ada job enak doang nih. Hal apa yang bikin lo betah di rumah? Karena gue pribadi kalau kelamaan di rumah ya nggak bisa, gue bakal kayak jadi emosian gitu kan, jadi kayak banyak pikiran kalau banyak di rumah tuh. Nah, kalau lu kenapa bisa betah di rumah? Kenapa bisa betah di rumah? Pertama mungkin karena keluarga gue nggak bawel. Terus nggak banyak pertanyaan gitu. Terus ya udah nyaman aja sama sih. Bayangin dia 2 tahun lebih di rumah doang. Udah nyaman aja. Terus kalau misalkan tiba-tiba kayak gue keluar gitu, kayak gue takut sendiri aja buat ketemu orang banyak, paham gak sih? Kecuali kalau misalkan orang-orang itu tuh bener-bener dekat sama gue tuh gue nggak bakal takut. Cuman kemudian kayak cuman sekedar deket kan atau kenal doang, gue tuh jadi kayak takut buat ketemu gitu, paham gak? Berarti lu orangnya introvert? Kayaknya sih. Dia nggak tahu dirinya sendiri. Oke. Lanjut. Gantian nih. Iyalah. Gue deg-degan. Pertanyaan gue kayaknya nih udah level ini banget. Apa dia? Oh ya. Sebutin 1 planning lo yang saat ini lagi lo terus pikirin. Yang misalkan kayak besok nih, tahun besok lagi lo pikirin terus dari itu harus kejadian gitu. Tabungan. Jadi tuh gue tuh anaknya sebenarnya pinter nabung. Jadi misalnya dari gaji gue itu 50% buat nabung, sisanya buat kebutuhan hari-hari gue. Walaupun kayak pengeluaran gue bakal lebih besar, tapi gue ngusahain ngedesek diri gue. Soalnya kalau gue nggak maksa diri gue buat nabung, gue nggak bakalan bisa nabung. Nggak apa-apa deh gue kayak jajannya ditahan-tahan, yang penting gue punya tabungan nih. Nah, misalnya gue sekarang punya tabungan berapa belas gitu kan misalnya. Nah, tahun depan tuh gue harus udah nembus berapa puluh gitu. Kalau gue anaknya kayak gitu. Tapi emang lagi ngejar kayak gitu sih. Kayaknya kalau punya duit banyak enak aja gitu, walaupun duit yang nggak dipakai ya. Jadi kalau misalnya gue kayak semakin banyak nabung, jadi gue misal gue udah lihat nih nominalnya udah sekian gitu. Semakin banyak nominalnya, gue jadi semakin banyak buat nabung gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada pengeluaran tidak terduga yang harus ngeluarin duit banyak, tiba-tiba tabungan gue ambles, itu gue udah males lagi nabungnya. Gue kayak gitu sih orangnya. Jadi yang sekarang lagi gue kejar itu tabungan. Karena emang duit bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Iya, benar. Itu
kadang kalau misalnya ada yang bilang lu perlu bahagia tapi lu nggak perlu uang kok asal lu bahagia gitu. Itu bohong. Karena kebahagiaan itu juga perlu duit. Iya. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang, Sil, orang kan taunya gue kerja mulu nih ya, terus orang bilang kayak, Sil pinjam uang dong, gue lagi butuh gini. Gue sebenarnya bukan nggak mau minjemin dan bukan berarti gue nggak punya uang, tapi gue tuh uang itu udah dibagi-bagi. Ini kalau buat tabungan itu udah pasti nggak bakalan gue pakai. Misal gue nggak punya duit, belum tentu gue nggak punya duit bener gitu. Cuman kayak misal dia mau minjem nih, ya duit gue buat bulan ini tinggal segini nih, kira-kira buat diri gue sendiri cukup gak gitu. Bukan berarti gue nggak peduli sama temen, tapi kan gue orangnya nggak pernah pinjam duit sama temen nih. Gue nggak usahain untuk itu. Jadi kayak kalau lu pinjam terus nanti gue nggak punya, terus gue mau kemana? Gue nggak mau ngambil tabungan gue pokoknya. Gitu gue orangnya. Oke. Oh ya gue ya. Lu kan anaknya sabar banget nih. Apa sih yang bisa bikin lu jadi orang yang sabar? Dan menurut lu sendiri, kalau lu sabar itu, lu udah pasti ikhlas belum? Kenapa gue sabar? Gue nggak suka ada berantem, gue nggak suka ada banyak mulut cekcok gitu. Makanya gue untuk membiasakan diri buat yaudah, apa sih? Ya udah aja gitu. Yaudah gitu. Kalau misalkan pun ada salah paham gini ya, ngejelasinnya atau kayak yang negor tuh yang kayak kita negor biasa aja gitu, kayak diselingin sama banyolan lah. Ngerti banyolan kan? Terus apa tadi? Kalau misalnya lu sabar itu udah berarti lu ikhlas atau belum? Tergantung kan sih. Sabar sama ikhlas itu beda ya. Tergantung ke masalahnya sih. Permasalahan apapun itu gue bisa ngesabarin dia, pasti kayak udah lu harus sabar gitu. Nggak boleh sampai yang meledak lah gitu, nggak boleh sampai ngomong kasar, sampai ngomong gede gitu. Cuman kalau misalkan perkara ikhlas ya tergantung di permasalahannya itu sih. Masalahnya tuh kayak yang sepele atau yang serius kayak gitu sih. Kata-kata apa yang selalu ucapin sama diri lu sendiri pas lu lagi bener-bener capek nih buat ngejar sesuatu? Gue nggak pernah ngomong apa-apa sih, cuman paling kayak apa lu kayak ngomong sendiri, apa kayak seakan-akan lagi ngobrol kayak gimana, terserah lu deh. Gue lebih ke lihat umur orang tua. Nah di situ itu lebih macu, karena saat ini kan gue lagi fokus sama kesehatan umi gue kan. Ih sensitif banget, malah. Nih gue udah mulai gitu terus nih hidung nih. Terus tuh jadi kayak kalau ngelihat orang tua kayaknya kayaknya gue belum bisa nih ngebahagiain orang tua gitu. Jadi kayak apa ya, kalau gue mau capek nih, gue jadi kayak kalau gue capek nanti yang nyari duit siapa gitu. Ya emang umi gue punya penghasilan, cuman kan namanya anak pasti mau ngebantu keadaan ekonomi keluarga kan. Kalau gue capek, gue nggak kerja, terus nanti gue mau apa-apa dari mana gitu. Kalau misalnya umi gue butuh apa-apa, larinya ke siapa gitu. Nah abang gue udah nikah, otomatis gue ngerasa kalau gue ini tulang punggung keluarga. Walaupun emang udah ada yang bantu ekonomi keluarga gue, abih gue itu, cuman gue ngerasa kayak dia abih loh, dia bukan ayah kandung gue gitu. Tapi jadi tuh beda rasanya kalau misalnya dia ayah kandung atau bukan, tuh beda rasanya. Walaupun udah ada bapak sambung, tapi gue tetap ngerasa kayak umi gue tanggung jawab gue gitu. Tapi tetap yang namanya kayak keinginan umi gue buat ini itu kan belum tentu abih tahu kan. Jadi ya siapa lagi yang bisa menunggu kecuali gue gitu. Iya, jadi gue sekarang kalau misalnya untuk macu diri gue saat gue lemah atau saat gue capek, itu pasti umi. Gue kadang mikirin ayah, tapi karena gue tinggal sama umi kali ya, jadi gue lebih ke umi, keadaan umi gitu. Gue belum tahu sih keadaan ayah sekarang gitu. Ya, gue takut nih nanyanya juga. Aduh. Jangan marah ya. Gue takut nih. Yuk. Gimana kabar keluarga lu sekarang? Dan gimana keadaan mental lu saat ini? Keadaan keluarga sih. Aduh, gue takut loh nanya, tapi kalau tuh kan. Jangan nangis. Kalau gue takut. Jelasinnya jangan terlalu frontal. Cuman kayak yang komunikasi nggak jalan bagus aja.
kalau misalkan lagi kayak ngobrol gitu lebih kayak nggak penting gitu loh, kayak ngobrolin tar sinetron lah atau ngobrolin orang jalan gitu. Kalau misalkan kayak sekedar ngobrolin yang serius itu nggak bisa diterima, pasti ada aja salah paham atau yang diantara sakit hati itu pasti ada. Terus kalau soal mental gue nggak tahu sih, kayaknya sedikit lebih baik dari 2-3 bulan lalu. ya. Kalau misalkan 2-3 bulan, bukan 2-3 bulan lalu sih, Udah lumayan lama. lumayan lama nih. Kalau misalnya setiap kali lu tidur tuh lu harus nangis dan itu lu nggak tahu apa yang lu nangis, itu normal nggak menurut lu? Enggak lah, pasti ada apa-apa, ada yang harus dibenahi. Dan itu berbulan-bulan. Tapi belakangan ini sih udah jarang sih. Gitu sih. Tapi menurutnya Semenjak lu ke temen lu yang psikolog kan? enggak sih, itu juga nggak membantu. Nggak membantu ya. Karena Kayak- emang nggak semua psikolog itu cocok sih sama kita. Kayak gue nyadarin diri sendiri aja gitu loh. Kayak lu Iya, mau jadi- sampai kapan kayak gini gitu, lu maunya gimana sih kayak gitu. Kayak gue tuh lebih sering kayak ngomong sendiri gitu loh. Sebenarnya tuh maunya apa sih gitu, lu mau kayak gini terus, tapi gue tuh nggak bisa yang gerak, gue nggak bisa kayak yang teman-teman gue yang ngeberontak. Gue nggak bisa, soalnya kalau gue bukan tipe yang kayak gitu. Kalau misalkan kadang ya kalau misalnya ada orang ngomong ya lu bales lah omongannya, maksudnya kayak lu sautin kalau menurut lu nggak baik. Gue nggak bisa, soalnya dari kecil pun gue dididik buat jangan ngebantah omongan orang tua, dan sampai sekarang tuh kayak yang mau itu bener mau itu enggak ya lu pendem sendiri, jadi lu bawa nangis lah itu. Gue ya selama 23 tahun lo hidup nih. Wah, gue 23 ya sekarang. Ya iyalah, Gue tuh selalu nyangka ada 21. gila kali. Tahun depan aja gue 24, kalau target nikah 22. Jomplang ya, namanya rencana manusia. Mana tadi? Selama 23 tahun hidup, ada hal apa yang paling bikin lo bener-bener ada di titik paling rendah lo? Kayak yang lo, gue udah gak bisa nih kayak gitu. Gue sih nggak pernah kayak gitu ya. Gue anaknya nggak kayak terpuruk banget gitu, enggak. Gue pasti orang liatnya gue senang terus. Ya walaupun kadang gue bikin snap yang sedih-sedih, tapi pasti banyakan petakilannya gue. Kalau buat keterpurukan gue sih enggak, cuman kayak ketika keluarga lu diinjek-injek, takutnya agak sensitif sih, takutnya yang nonton keluarga gue juga kan, ngeri ya, wah ntar gue ditegur gitu. Ternyata gue pas ngepromo gitu, keluarga gue hate. Iya. Tapi kan umi gue nge-subscribe YouTube gue, jadi kayak sebenarnya itu nggak terpuruk sih, cuman kayak gue nggak suka aja dengan keadaan itu, dimana umi gue ngerasa umi gue di situ nggak ada harga dirinya. Dia kayak apa ya, dibilang ditegur tapi caranya nggak sopan. Masalahnya ini anak muda gitu yang negor umi gue, terus masih keluarga. Pokoknya kalau diceritain mah ya, intinya ternyata pendidikan itu, gue sih nggak nyalain pendidikan, cuman untuk orang itu ternyata pendidikan itu nggak sebaik apa yang kita pikirin. Maksudnya antara pendidikan sama sopan santun itu jomplang. Dia itu pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi, ternyata untuk sopan santunnya kurang. Di situ umi gue ngerasa kayak, kok kayak gitu ya anak ini gitu. Mendingan anak umi dong yang walaupun cuma tamatan SMA tapi masih bisa jaga omongan ke orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda. Di situ gue kayak, ya gimana sih rasanya ngeliat orang tua nangis, kan pasti nggak terima kan. Itu di situ gue punya emosi yang nggak pernah gue rasain tuh. Gue rasa pengen negor orang itu, pengen ngelabrak tuh orang. Itu orang umurnya di atas gue kan. Cuman umi gue selalu ngajarin supaya jangan bales kejelekan dengan kejelekan yang sama, karena sama kayak orang itu kan. Tapi mana ada anak yang mau gitu kalau orang tuanya digituin gitu. Jadi gue selalu nahan karena orang tua gue.
karena kalau gue ngelabrak orang itu otomatis yang dilihat orang tuanya. Itu emosi yang paling nggak pernah gue duga-duga sih, kok bisa gitu ya ada orang kayak gitu loh. Itu umi gue loh, kalau nggak ada umi gue lo udah gue apain gitu. Sayangnya umi gue bilang udah jangan, kayak orang lu nggak sangka-sangka bakalan kayak gitu, taunya gitu. Iya gue nggak nyangka ada orang kayak gitu dan masih lingkup keluarga itu. Wah gue emosi banget nih. Ya ampun, gue kesel tahu. Cuman sampai sekarang sih emang udah baikan. Cuman gue ngerasa tuh orang jadi kayak kikuk ke umi gue gitu. Ya gue sih kalau umi gue memikirnya ya bocah gitu kan. Cuman gue kayak lu udah apain mak gue lo. Walaupun mak gue ngomongnya bocah, umi gue nangis loh karena omongan itu gitu kan. Gue rasa bapaknya pengen gue bilang anak lu tuh udah ngomong kasar sama umi gue gitu. Cuman kata gue, aduh ini orang tua nih yang mau gue ajak ngobrol gitu. Gue jadi kayak paham. Emang ya orang kalau udah di atas tuh mau lupa. Kesel banget gue. Gitulah pokoknya. Kayaknya bakalan ada bagian yang gue cut nih. Kayaknya agak sensitif, gue kesel banget nih soalnya. Ya Allah. Sabar. Ya langsung lanjut aja. Ini lagi nih. Agak riuh nih, lu telah baik-baik pertanyaan gue. Gue mau tanya soal kematian. Kalau misalnya Allah lebih sayang sama orang tua lu, hal apa yang mau lu sampein nih ke orang tua lu? Intinya kalau misalnya salah satu dari kalian itu nggak ada, apa yang mau disampaikan? Apa ya? Bingung deh. Gue nanya itu karena sebulan ini gue selalu dihantui dengan kata-kata kematian, makanya gue tanya lu. Gue nggak tahu sih, gue beda nih. Kalau misalkan yang meninggal bokap gue nggak ada pikiran buat kayak ngomong gimana gitu. Cuman kalau misalkan karena lu nggak terlalu dekat sama bapak lu ya, cuman kalau misalkan yang pergi duluan sama gue tuh kayak gue kayaknya nggak bisa deh, kayak bakalan tambah hancur deh. Jangan nangis, gue udah nangis nih. Apa ya? Oh sayang, banyak rahasia yang mereka minta gue untuk diam, bukan banyak rahasia di salah satu mereka berdua ini yang minta gue buat ngerahasiain, buat diem gitu dari lama. Dan sampai sekarang tuh gue mikir, ini dia masih kayak gini nggak? Apa gue harus bilang, apa harus gue harus cerita? Cuman gue nggak mau sampai mereka berantem lagi. Nyokap gue tuh sering bilang gue aja nangis dengernya karena gue tahu sih ceritanya. Pokoknya ya gue pingin bilang aja udah sabar gitu, udah berkali-kali untuk pergi tapi tetap bertahan buat gue. Berkali-kali dia bilang kalau bukan kakak lu mama nggak akan tetap di sini. Berkali-kali nyokap gue bilang kayak gitu, kayak gue bawa beban sendiri gitu loh. Banyak rahasia yang ini harus ke gue, maksudnya yang ini ngerahasiainnya gue nggak harus ngerahasiain, yang ini ngadu ke gue, yang bikin dia nggak pergi tuh gue gitu. Paham gak sih? Iya. Gue cuma bilang makasih udah sabar, udah mau bertahan, udah nggak bener-bener pergi. Gue tahu nekat apa nyokap gue, tapi makasih aja sih buat nggak sampai buat tetap di sini dan nggak pergi. Udah. Wah. Gue nggak tahu sih suara lu kedengaran atau enggak di sini. Soalnya pelan banget suaranya. Sil. Lu kan 3 bersaudara nih. Dari cerita yang gue tahu, dari curhatan yang gue tahu, apa lu nggak capek di antara 3 saudara tuh
lu yang paling berjuang banget, lu yang paling banyak berkorban dari hal kecil bahkan sampai hal yang nguras emosi gitu. Dibilang capek sih enggak ya, karena kan tujuannya emang buat ngelindungin keluarga. Kalau misalnya di antara 3 anak emang, karena sebenarnya kan kita tinggal sama Umi semua kan, dan karena abang udah nikah dan udah punya kehidupan sendiri, jadi gue ngerasa gue yang megang tanggung jawab gitu kan. Kalau misalnya anaknya mikir, pasti secara otomatis dia bakal ngerasa bahwa dia yang bertanggung jawab gitu kan. Jadi gue ngerasa gue tanggung jawab ke adik gue sama ke Umi. Jadi gue nggak gue nggak gue nggak mau nangis. Jadi gue ngerasa gue tanggung jawab gitu. Kalau dilihat dari yang cerita tadi yang nguras emosi banget, itu sebenarnya gue nggak tahu sih sebenarnya abang gue tahu atau enggak ya, karena ibu itu pasti kebanyakan deket sama anak perempuannya kan. Jadi bukan berarti gue nanggung beban paling banyak sih, tapi dibilang nanggung beban, kalau sekedar beban pikiran sih iya, tapi kalau untuk beban kayak beban keluarga gitu sih enggak. Gimana ya jelasinnya ya, tapi kalau untuk gue sendiri ngeliatnya yang paling sayang sama Umi, yang bisa nunjukin kalau dia sayang sama Umi itu abang gue. Gue ngerasa kayak kalau gue kan Umi gue sakit, karena gue tinggal di rumah jadi kayak lebih, bukan ngegampangin juga tapi lebih santai gitu loh, karena masih ketemu kan. Tapi kalau abang udah tahu Umi sakit, dia pasti sigap tuh segala macam, kayak ngurutin Umi segala macam. Kalau gue kan tangannya nggak kuat nih buat ngurut, walaupun orang-orang bilang urutan gue enak, cuman di badan Umi gue tuh tangan gue nih nggak kuat untuk ngantar-ngantar kayak gitu. Tergantung kerjaan sih. Kalau misalnya abang gue lagi sempet, pasti abang gue lagi sempet, adek gue lagi sempet, adek gue gitu. Nah kalau gue lebih bantu Umi ke sisi kebutuhan ekonomi. Nah gue di situ tuh jor-jorannya. Tapi kalau untuk masalah kasih sayang, abang gue nomor 1. Terus kalau adek gue, dia itu kan belum kerja kan, jadi dia selalu ada di rumah. Paling dia kayak bantu-bantu rapiin rumah, nyuci. Itu adek gue walaupun cowok, dia nyuci baju, nyuci piring, ngepel, nyiramin pohon, kayak gitu kerjaan cewek dia, walaupun dia cowok ya. Tapi dia kalau buat kerjaan rumah dia oke gitu. Jadi kalau dibilang iya, dibilang capek sih jadinya enggak. Jadi kita sama-sama bagi tugas gitu, semampunya kita, seadanya kita untuk Umi gitu. Karena Umi punya anak 3, pasti salah satunya bisa ngebantu Umi dalam keadaan gimana pun gitu. Tapi kalau untuk sekarang, gue sebisa mungkin kasih waktu gue buat Umi. Walaupun gue kerja, gue rela buat, entah gue bakal bilang sakit walaupun gue nggak sakit, gue jadi nggak masuk kan, atau nggak gue izin datang terlambat 2 jam, itu pasti bakal gue lakuin sama Umi gitu. Terus gue disuruh lembur nggak mau, gue alasannya beli buah, padahal beli buah itu bisa kapan aja, tapi gue pengennya beli sekarang, gue pulang ketemu Umi gitu. Jadi nggak ada capeknya buat orang tua gitu. Nggak nangis kan? Enggak lah, simple. Apa cita-cita lu ke depannya? Apa cita-cita gue ya? Gak punya cita-cita? Gak punya cita-cita gue, yang penting gue kayak gue pengen hidup gue bener aja sih ke depannya. Emang sekarang gak benar? Maksudnya ya bisa buat ngendaliin emosi, bisa ngendaliin diri, bisa buat memperbaiki hubungan keluarga sih. Gue gak yang nanti lu mau jadi miliarder apa mau jadi juragan kontrakan. Kalau untuk gue tuh bingung ya. Gue tuh udah gak Gue pernah lihat konten di TikTok kan. Ada artis bilang, kenapa mesti ada cita-cita gitu? Selama lu ngejalanin hidup lu bahagia dan lu bisa memenuhi apa yang lu mau, kenapa mesti ada cita-cita? Walaupun kayak salah satu cita-cita gue itu, gue pengen bisa beli apa yang gue mau. Gue sih nggak masuk itu sebagai cita-cita ya. Jadi selama kita bahagia, kenapa mesti ada cita-cita gitu loh?
kalau orang malas bakalan bilang kalau dia bisa kenapa mesti gua gitu loh. Iya gak sih? Ya pokoknya selalu kita bahagia mah kenapa mesti ada cita-cita gitu kan. Tapi mungkin lu punya plan apa gitu ke depannya? Plan apa ya? Di luar dari emosional, di luar dari diri gue sih kayak nggak ada. Jadi apa, untuk berbuat apa, nggak ada sih. Gue sih sebenarnya tahu ya kalau gue bakalan salah nanya pertanyaan ini sama lu. Cuman gue mau tahu aja nih masih punya pikiran apa enggaknya. Ternyata masih enggak, say. Gue cuma pengen tahu kalau kedepannya untuk mental gue buat baik-baik aja kayak gitu sih. Gimana caranya gue untuk nggak terlihat sih, untuk jadi yang baik-baik aja gitu sih. Kali ya sedikit nggak nyambung. Gue tuh dari tadi lu cerita gue iya, padahal gue nggak ngerti dia mau apa. Seperti video yang sebelumnya gue nggak pernah ngerti dia mau apa. Maaf ya. Udah lanjut deh. Apa yang mau lu ungkapin kalau ada kesempatan buat ngobrol sama ayah? Apa ya? Gue udah lama juga sih gak ketemu ayah. Terakhir ketemu ayah tuh lebaran. Iya lebaran. Gue gak tahu keadaan ayah sekarang kayak gimana juga. Gak nelfon, gue juga gak nelfon dia. Gue cuma berharap ayah sama ibu sambung gue, kemarin mereka habis enif katanya mah. Kemarin gue liat status dari keluarga ayah gue, kata dia habis enif. Ya semoga keluarga ayah sama ibu langgeng, selalu Allah kasih rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Usaha ayah sama ibu lancar, selalu nggak sepi orderan. Terus ya apa ya, pasti mintanya selalu sehat terus. Gue nggak tahu sih ayah nonton ini apa enggak ya, kayaknya enggak deh. Ayah perlu tahu, meskipun ini nggak bisa nih, meskipun Ninda nggak tinggal sama ayah, Ninda itu sayang sama ayah karena Umi ngajarin supaya ini tuh urusan orang tua, biarin orang tua yang ada masalah, tapi jangan sampai anak durhaka karena ngebela salah satu orang tuanya gitu. Jadi kalau untuk main, untuk segala macam, Umi nggak pernah larang gue untuk ke rumah ayah. Malah Umi kayak nggak nengokin ayah kayak gitu kan. Jadi tunggu bulan Februari, Ninda bakalan main, usahain, karena Februari ayah gue ulang tahun kan. Seingat gue sih 5 Februari ayah ulang tahun. Gue lupa juga, udah lama banget. Terakhir 2 tahun lalu gue ngerayain ulang tahun ayah. Sehat-sehat, jangan lupa sama anaknya. Gue gak punya kata-kata kalau buat ke ayah tuh. Soalnya kayak ya udah cukup gitu, tapi sayang kan. Tetap sayang sama ayah. Udah gitu aja lah. Oke, sehat, bahagia selalu. Tunggu anaknya main ke rumah. Jangan putus komunikasi. Dah gitu aja. Udah ya? Udah belum sih? Udah. Ini apa-apaan ini? Kontennya tentang broken home ini mah. Ini kalau misalnya mau lanjut ke game selanjutnya, kayaknya waktunya banyak ya, Wak. Jadi, dan gue kayaknya kalau misalnya harus mindahin videonya lama juga nih, setengah jam dengan kualitas berapa giga nih. Potong dulu aja. Iya, potong ya. Jadi potong. kita bikin part kedua. Jadi part kedua bakalan diupload minggu depan kayaknya. Jadi segini aja dulu. Iya kalau nggak sibuk. Jadi segini aja videonya, bakalan lanjut ke part 2. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. bye.